Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita masih membaca daripada kitab Mukhtarul Ahadith atau hadis-hadis pilihan yang berjumlah daripada ribuan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini saya akan membacakan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadilah sedekah. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Uqbah bin Amir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna shadaqata la yudfi'u an ahliha harral kubur wa innama yastadhillul mu'minu yawmal qiyamati fi dhilli shadaqatihi." Jadi yang mafhumnya Masya Allah sekali hadirin. Yang artinya kurang lebih au kama qol Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah itu akan menghilangkan panas ketika kita di dalam kubur. Kepada ahli sedekah ketika sudah di dalam kubur maka akan dihilangkan rasa panasnya. Pertanyaannya, apakah di kubur panas? Tergantung. Apabila dia baik amalnya, dia beriman kepada Allah, dia taat perintah Allah, dan dia banyak melaksanakan daripada perintah Allah, meninggalkan larangannya, dan rajin bersedekah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyejukkan kuburannya. Kemudian apalagi? Sesungguhnya bahwasanya nanti ketika hari kiamat yang sangat panas, sedekah ini bisa menjadi daripada tempat teduh bagi ahlinya, bagi ahli sedekah, yakni orang yang sering bersedekah nanti di akhirat tidak akan merasakan, di hari kiamat nanti tidak akan merasakan rasa panas karena ada bayangan sedekah. Dan sedekah ini adalah amalan yang Masya Allah, amalan yang Masya Allah sekali. Sehingga di dalam sebuah kitab dituliskan, satu kitab saja menjelaskan tentang sedekah, ini sangat banyak penjelasan-penjelasannya. Beda dengan ada kitab Fadhail Amal yang menjelaskan tentang sholat, puasa, haji, mungkin ada kisah sahabat, itu menjadi satu kitab. Tapi kitab sedekah, fadilah sedekah, keuntungan kita bersedekah, ini sangat banyak, bukan satu dua, bahkan satu kitab ada yang menjelaskan tentang sedekah. Dan dari sini kita juga membaca bahwasanya sebuah kisah ketika dulu ada seorang yang gemar bersedekah, ada seorang dermawan yang dia sering bersedekah. Dia bersedekah tidak melihat siapa yang dia beri sedekah. Maka setiap hari dia bersedekah. Suatu ketika dia bersedekah, akan tapi dia salah dalam memberikan hartanya kepada orang yang diberi sedekah tersebut. Maka dikabarkan bahwasanya pagi hari dikabarkan ada seorang pelacur menerima harta sedekah dari orang dermawan tersebut. Maka orang itu geleng-geleng, ya Allah, saya ini salah untuk bersedekah. Saya ini salah dalam memberikan harta saya ini kepada orang yang salah. Maka besoknya dia bersedekah lagi. Maka ada berita bahwasanya tadi malam ada yang memberikan, orang dermawan ada yang memberi seorang ahli pencuri. Bukan ahli pencuri, seorang yang gemar mencuri diberikan sedekah oleh orang dermawan tersebut. Maka orang dermawan itu geleng-geleng, lagi-lagi saya salah untuk bersedekah. Kemudian yang ketiga kalinya didengar berita bahwasanya orang kaya mendapat sedekah dari orang ahli dermawan. Maka orang ahli dermawannya ini, ya Allah, saya selalu salah dalam bersedekah. Apakah saya memberhentikan sedekah saya ataukah saya berhenti dalam hal ini? Maka diberitakan bahwasanya orang-orang tersebut, yakni pelacur, pencuri, dan orang yang kaya itu semuanya sadar. Pelacur itu sadar sehingga dia taubat menjadi muslimah. Kemudian orang yang gemar mencuri juga sadar bahwasanya mencuri hal yang tidak baik karena hidayah sedekah tersebut ikhlas. Kemudian orang yang kaya pun sadar karena banyaknya hartanya dia tapi dia tidak mampu sedekah. Maka dia disadarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana dalam kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya sedekah itu, sedekah itu tidak akan salah, tidak akan nyasar kepada orang siapapun. Akan tetapi beda halnya dengan kita membantu orang bermaksiat. Kalau kita tidak tahu sama sekali, maka ini mungkin bisa menjadi sebab daripada hidayah. Akan tetapi ketika kita beda halnya, ketika kita tahu orang itu ingin membuat tempat pelacuran kah, ingin membuat tempat perjudian, kita bantu dengan kita di dalam hati kita untuk
berkembangnya tempat tersebut, maka itu kita mendukung daripada orang untuk bermaksiat. Maka harus kita bedakan. Orang yang ikhlas betul-betul karena Allah, ada orang yang membantu karena untuk berkembangnya tempat maksiat. Maka lebih baiknya ketika kita bersedekah ya melihat-lihat terdahulu, melihat-lihat terlebih dahulu kepada siapa yang kita berikan sedekah, seperti masjid mungkin sedang pembangunan, pondok pesantren mungkin, anak yatim mungkin. Nah, tapi kalau kita memberikan sedekah tidak tahu orangnya, siapa orangnya, meminta-minta di jalan, kita berikan saja. Nah, karena sedekah itu tidak akan nyasar. Sedekah tidak akan nyasar, dan jangan kita niat sedekah untuk mengembangkan tempat maksiat. Itu bukan sedekah, kita mendukung dalam tempat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita dalam bab sedekah ini hadis baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita mendapatkan daripada naungan di hari akhir nanti, kita juga mendapatkan sejuknya kuburan sebab sedekah kita. Sedekah itu tidak menunggu kaya, tapi sedekahlah sampai kita menjadi kaya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.